Di tengah hiruk-pikuk Madinah yang baru saja bermandingkan cahaya Islam, hiduplah seorang pemuda cerdas dan bersemangat, Mu'adz bin Jabal. Dengan tatapan mata penuh rasa ingin tahu dan hati yang haus akan kebenaran, ia adalah salah satu penduduk Madinah pertama yang memeluk Islam, jauh sebelum hijrah yang agung. Kecerdasannya yang luar biasa dan akhlaknya yang mulia segera menjadikannya permata di antara para sahabat. Kedekatannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak tertandingi. Mu'adz selalu berada di sisi baginda Nabi, menyerap setiap firman, setiap hikmah, dan setiap ajaran layaknya spons. Rasulullah sangat mencintainya dan memanggilnya, "Wahai Mu'adz, demi Allah, sungguh aku mencintaimu." Ini bukan sekadar pujian, melainkan pengakuan atas ketulusan dan ketakwaan yang terpancar dari hati Mu'adz. Kecerdasannya memungkinkannya menguasai ilmu Al-Quran dan Sunnah dalam waktu singkat. Rasulullah sendiri bersaksi tentang keilmuan Mu'adz, menyebutnya sebagai yang paling tahu di antara umatku tentang halal dan haram. Ia adalah seorang faqih sejati yang mampu memahami nuansa hukum Islam dengan kedalaman yang jarang dimiliki orang lain. Puncak kepercayaan Rasulullah kepada Mu'adz datang ketika beliau menunjuknya sebagai utusan dan gubernur ke Yaman. Sebuah tugas mulia untuk mendakwahi penduduknya, mengajari mereka Islam, dan mengumpulkan zakat. Ini adalah amanah besar bagi seorang pemuda, menunjukkan betapa besar keyakinan Rasulullah pada kapasitas Mu'adz. Sebelum berangkat, terjadi dialog legendaris antara Rasulullah dan Mu'adz. "Bagaimana engkau akan memutuskan jika ada perselisihan?" tanya Rasulullah. Mu'adz menjawab, "Dengan kitabullah." Jika tidak ada dalam kitabullah, dengan sunnah Rasulullah. Jika tidak ada juga dalam sunnah Rasulullah, dengan keyakinan Mu'adz menjawab, "Aku akan berijtihad dengan akalku dan aku tidak akan lalai." Rasulullah sangat gembira memuji Allah atas karunia-Nya kepada Mu'adz. Ini adalah tonggak penting dalam prinsip hukum Islam. Di Yaman, Mu'adz mengemban amanahnya dengan sempurna. Ia bukan hanya seorang hakim dan pengumpul zakat, tetapi juga seorang pendidik ulung. Ia mengajari penduduk Yaman ajaran-ajaran Islam, membangun masyarakat yang berdasarkan keadilan dan kasih sayang, dan meninggalkan jejak kebaikan yang abadi di sana. Banyak orang masuk Islam melalui tangannya. Namun, saat ia berada di puncak keberhasilannya di Yaman, berita duka yang mengguncang tiba. Kabar wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepadanya, laksana petir di siang bolong. Hatinya hancur berkeping-keping. Dunia serasa gelap tanpa kehadiran sang Nabi tercinta. Tangisan pilu membasahi pipinya, meratapi kehilangan terbesar umat Islam. Setelah beberapa waktu, Mu'adz kembali ke Madinah. Namun, Madinah yang dulu berseri-seri oleh kehadiran Nabi, kini terasa sepi dan hampa. Setiap sudut kota mengingatkannya pada sosok yang agung. Ia melihat para sahabat lain yang juga dilanda duka mendalam, dan bersama-sama mereka mencoba mengisi kekosongan yang tak mungkin tergantikan. Hidupnya terus ia baktikan untuk Islam, menjadi lentera ilmu bagi generasi setelah Nabi. Ia tak pernah berhenti mengajar dan menasehati, menjaga warisan ilmu yang diamanahkan kepadanya. Namun takdir Allah berkata lain. Pada usia muda, sekitar 33 tahun, Mu'adz bin Jabal wafat di Syam karena wabah penyakit, meninggalkan warisan ilmu dan keteladanan yang tak lekang oleh zaman. Kisah Mu'adz bin Jabal adalah kisah tentang seorang pemuda yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk mencari ilmu dan menyebarkan kebenaran. Ia adalah teladan bagi setiap muslim dalam ketakwaan, kecerdasan, dan keberanian dalam berijtihad. Hingga kini namanya terus dikenang sebagai salah satu ulama terbesar dalam sejarah Islam, imam para fuqaha, yang cahayanya terus bersinar menerangi jalan bagi umat.